Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman ya yang telah subscribe channel kami dan yang masih setia pada channel kami ya. Semoga mampu memberikan semangat untuk kami selalu menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, pada waktu yang lalu ya, sudah sebulan lebih kalau nggak salah ya, saya melihat channel dari tokoh yang lumayan pintar, walaupun agak sedikit kontroversial ya. Ada yang mengatakan tokoh pluralisme gitu kan, walaupun tidak terbukti ya secara akademik ya. Hanya tinjauan sebagai tokoh yang disematkan karena beberapa konten beliau yang ya sedikit kontroversial ya, yakni Pak Guru Gembul ya. Saya juga termasuk yang suka ya apa sudut pandang beliau ya dalam masalah-masalah sosial, keagamaan, bahkan pendapatnya yang kadang-kadang mengarah kepada hal-hal yang sensitif ya, namun bisa bernilai juga kalau kita kaji. Nah, teman-teman, Pak Guru Gembul pada channel beliau pernah mengulas masalah NU dan Muhammadiyah. Menurut beliau, paling besar mana ya, Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama? Ini menarik ya. Kenapa? Karena tinjauannya memang harus dilakukan benar-benar mendalam ya, karena tidak ada data secara sensus, tidak ada data untuk validasi ya, mana yang paling benar, maaf ya, mana yang paling besar di antara kedua organisasi tersebut. Kalau benar ya semua benar teman-teman, namun sudut pandang Pak Guru Gembul lebih ya, jangan-jangan sekarang yang terbesar adalah Muhammadiyah bukan NU ya. Nah, di sini menarik saya ulas ya, sedikit saya ambil referensi mungkin sebagai bahan argumentasi aja ya, bukan menyanggah total pendapat atau asumsi Pak Guru Gembul, namun hanya reaksi aja. Semoga ada manfaatnya. Nah, Muhammadiyah memang hingga sekarang terkesan nomor 2 ya di Indonesia. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang orang kebanyakan mengklaim bahwa NU terbesar nomor 1 sebagai organisasi. Sedangkan sudut pandang Pak Guru Gembul kalau melihat fenomena sekarang, pembuktian ya dari apa yang dilakukan Muhammadiyah di kancah negara ya, di kancah implementasi itu lebih terbukti dari mendirikan sekolah, dari mendirikan universitas, rumah sakit, dan kapitalisasi keuangannya sangat luar biasa dan banyak memberikan suatu kontribusi positif untuk negara Indonesia. Mungkin atas dasar itu, menurut beliau, jangan-jangan Muhammadiyah sekarang sudah menjadi organisasi massa terbesar nomor 1. Namun, saya melihat fenomena masyarakat ini belum bisa diterima. Kenapa? Karena secara kultural ya, basis NU itu kan basis kultural ya. Masa-masa yang pada masa lalu itu terkenal oleh masa-masa yang mohon maaf ya, yang tradisional ya. Sedangkan Muhammadiyah kan masa yang berbasis kan masa perkotaan. Ya, sedangkan dalam buku yang saya tampilkan sebagai referensi ini, teman-teman, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ya sebagai pendiri Muhammadiyah ya tahun 1912 yang ditulis oleh Sutrisno Kuntoyo ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan di toko buku terdekat atau di online sudah banyak ya yang jual ya. Sebagai bahan referensi aja buat pengetahuan tentang sepak terjang Muhammadiyah. Namun saya singkat aja sedikit ya perjuangan Muhammadiyah ya. Sedikit di sini di halaman 74 ya teman-teman. Dalam perjuangan Muhammadiyah di awal-awal dengan berdirinya Perserikatan Muhammadiyah dan Pak ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga salah satu anggota Perserikatan Islam dan Budi Utomo ya teman-teman ya. Sehingga beliau bukannya ujuk-ujuk langsung bangun Muhammadiyah. Tidak. Beliau juga pernah masuk di organisasi yang menjadi ya, sentral cerita untuk sekarang, bahkan bernilai historis di situ ya. Yakni Budi Utomo. Mungkin teman-teman sudah tahu ya organisasi Budi Utomo yang sangat luar biasa dan sampai sekarang juga diabadikan lah, bahkan tokohnya. Dan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk ya sebagai salah satu anggota pada masa lalu. Itu luar biasa menurut saya. Dengan berdirinya Muhammadiyah yang berpusat di kota Yogyakarta, maka Belanda semakin ragu-ragu dan was-was. Jadi Belanda pada masa itu juga was-was terhadap organisasi Muhammadiyah. Karena pada waktu itu kan Indonesia belum merdeka, teman-teman. Nah, pemerintah Hindia Belanda itu belum memberikan izin kepada Perserikatan Muhammadiyah atau organisasinya.
dan kepada Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 20 Desember 1912 supaya pemerintah mengakui dan mengesahkan berdirinya Perkumpulan Muhammadiyah. Tetapi pemerintah Hindia Belanda rupanya, menurut buku ini, masih meragukan. Barulah hampir 2 tahun, teman-teman, pihak pemerintah memberikan pengakuannya, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1914. Jadi pemerintah Hindia Belanda baru mengakui pada tanggal 22 Agustus tahun 1912. Ini 2 tahun sejak diproklamasikan berdirinya organisasi Muhammadiyah ya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang notabene adalah anggota organisasi Budi Utomo. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah secara organisatoris ya teman-teman ya? Di sini sedikit saya lompat ke halaman 77 ya. Ada 3 hal penilaian atas peranan Muhammadiyah yang saling berkaitan sebagai berikut. Ini yang sangat relevan hingga saat ini yang dipahami oleh beberapa golongan cendekiawan, bahkan seorang bulu gembul ya, bahkan masyarakat pada umumnya. Muhammadiyah adalah gerakan reform agama ya, reformis, reformasi. Jadi tidak, maaf ya, bersifat kultural, tidak ortodoks. Nah, Muhammadiyah adalah peserta perubahan sosial. Ini menurut dari buku karya Sutrisno Kutoyo ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah gerakan reform agama, Muhammadiyah adalah peserta perubahan sosial. Muhammadiyah termasuk kekuatan politik sebagai gerakan modernis Islam, maka Muhammadiyah itu diantaranya mengambil langkah sebagai berikut. Memurnikan ajaran Islam dengan menyingkirkan praktik tahayul. Nah, ini menarik teman-teman nih. Jadi Muhammadiyah hingga sekarang memang dikenal ya tidak percaya terhadap tahayul, khurafat, namun ya hati-hati ya. Di sini bukan berarti yang percaya, yang meyakini tahayul atau percaya khurafat atau yang bersifat organisasi tradisionalis ya seperti NU, kita nggak menafikan di situ. Nah, disinilah hati-hati ya teman-teman. Ya, memang NU juga melestarikan budaya-budaya seperti itu dengan tujuannya mungkin baik pada masa lalu ya. Bagaimanapun juga NU didirikan juga oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari 1926 juga punya tujuan yang mulia sebenarnya kan. Jadi bukan berarti membumi hanguskan klinik-klinik di Jawa, ya minimal ya seperti Wali Songo adaptasi terhadap penyebaran Islam di Jawa, bagaimana kulturnya masih dipertahankan. Sedangkan Muhammadiyah memang tidak ya, artinya dia tidak percaya tahayul, mohon izin ya, tidak percaya khurafat. Makanya hingga saat ini ya, ini menarik teman-teman nih, Muhammadiyah itu tidak pernah membahas masalah Habib ya, karena memang beliau tidak percaya tahayul, khurafat, tapi cukup sesama sesama Muslim ya, apa namanya, saling menghargai, namun tidak mendukung bahwa itu zuriyah Rasulullah, tidak. Karena selevel tokoh Muhammadiyah yang sekarang ya, yang saya anggap juga cerdas, yakni Adi Hidayat, beliau bahkan mengakui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari itu transmisinya sampai ke jalur Rasulullah SAW. Ya, dahsyatnya tidak memakai klan Balawi atau Habib. Nah, ini tinjauan secara akademik ya. Bahkan seorang Ustaz Adi Hidayat itu levelnya doktor. Ya, kita tidak bahas sana teman-teman ya. Ini sedikit aja, sedikit saya sisipkan untuk menguatkan dari tulisan yang sudah ditulis berapa puluh tahun sebelumnya ya, dari tahun sekarang ya, yang mungkin ditulis ini sudah 24 tahun lebih ini buku ya. Kenapa? Karena ini buku lama saya yang saya coba ambil dengan referensi untuk sedikit memberikan gambaran terhadap pandangan Pak Guru Gembul ya teman-teman ya. Nah, membangkitkan kembali pengamalan agama Islam dengan membuka diri bagi interpretasi modern. Jadi hingga sekarang memang Muhammadiyah cenderung dianggapnya itu modern. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah memang secara kultural NU itu terkenal dengan peci hitam. Kita menghargai ya baju koko, dan Muhammadiyah memang cenderung tidak mengenakan atribut seperti itu. Kadang cenderung pakai kemeja ya, gaya-gaya barat. Itu menurut buku ini ya memang benar ke arah sana, dan itu tidak salah juga teman-teman, karena memang beliau ingin melakukan reform agama ya, biar nggak apa diam di tempat pada masa lalu. Tujuannya baik, biar lebih modern, artinya bukan berarti akidah itu diganggu gugat ya, akidah tetap sama, namun secara budaya yang hal-hal sifatnya klinik, tahayul, khurafat, memang beliau tidak memberlakukan di situ ya, diantisipasi hingga sekarang. Nah, melibatkan diri dalam praktik kehidupan politik dengan cara sendiri karena merupakan kelompok besar yang berkepentingan. Kemudian dapat dikatakan bahwa berdirinya Muhammadiyah sungguh tepat waktu dan tujuannya. Masyarakat menyambut Muhammadiyah dengan tulus dan gembira karena berkenaan dengan suara hati nuraninya pada masa lalu teman-teman. Jadi memang Muhammadiyah sangat bernilai pada masa lalu ketika banyak klinik, banyak tahayul, banyak khurafat. Muhammadiyah bayangkan loh 1912 pada masa lalu ya, Indonesia seperti apa sebelum merdeka.
lahirnya seorang tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu luar biasa. Boleh dikategorikan beliau mujahid pada zaman itu, ya. Tapi kan ironisnya ya, anehnya ya beliau tidak mengatakan bahwa beliau adalah cucu Rasulullah SAW. Sedangkan tokoh yang sekarang Muhammadiyah, level Adi Hidayat mengatakan beliau ya menyambung transmisi kepada jalur Rasulullah. Itu luar biasa ya. Untuk detailnya teman-teman bisa mencari bukunya ya. Saya kasih sedikit referensi ya agar bisa diketahui. Ini bukunya sangat tebal ya. Saya sedikit mengulas saja apa yang dikatakan Pak Guru Gembul. Namun sudut pandang saya, kalau dikategorikan apakah benar Muhammadiyah dan NU yang paling besar, kalau secara kultur tradisional, saya menganggap bahwa yang paling besar sekarang sudut pandang secara sosial mungkin masih NU, belum Muhammadiyah. Walaupun ya secara pergerakan, secara bukti nyata dari pembangunan yang berekses berdampak positif kepada negara, itu memang Muhammadiyah terlihat jelas. Walaupun saya tidak menafikan NU, cuman NU masih terkenal sangat tradisionalis ya. Entah itu tahlilan di desa-desa, entah itu ada hal-hal yang sifatnya di Muhammadiyah tidak ada ya. Walaupun mereka sama-sama benar ya, entah Muhammadiyah, entah Nahdlatul Ulama, cuman di sini hanya membandingkan secara basis ya, basic ketika didirikan ya, bahwa ketahuan bahwa memang Muhammadiyah lebih condong kepada modernis agama. Nah, NU mempertahankan sifat kulturalnya, namun tidak salah juga gitu, kita menghargai ya, karena pada masa lalu kan Indonesia kan ada yang namanya ya budaya atau adat yang tidak bisa dihilangkan begitu saja teman-teman. Sehingga saya menghargai apa yang sekarang menjadi sudut pandang Pak Guru Gemul. Mungkin beliau sekarang menafsirkan Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar, sedangkan saya masih meyakini secara mayoritas NU itu masih dipandang sebagai yang terbesar, karena beliau benar-benar tokohnya hingga sekarang masih melekat dan mendukung pemerintah. Nah, jadi di situ kalau pemerintah ingin menetapkan suatu hal yang bersifatnya keagamaan, contoh hari raya nih, Muhammadiyah berbeda, otomatis secara mayoritas sedikit yang mengikuti, walaupun bukan sedikit amat ya. Tapi ketika NU ya bersama dengan pemerintah, seakan-akan NU itu yang secara mayoritas. Nah, di situ melekatnya hingga sekarang. Jadi secara mayoritas masih sulit ketika NU dikatakan menjadi nomor dua. Karena secara kultural, secara sosial masyarakat, sudut pandang seperti itu. Tidak ada data spesifik ya, apalagi diadakan sensus. Kalau diadakan sensus, boleh datanya ada. Ya, tapi kan nggak spesifik gitu ya. Karena tujuannya sama-sama mulia, baik, dan sama-sama cucu dari Rasulullah SAW, teman-teman. Nah, di sini di buku Dinamika NU, saya pun sedikit aja teman-teman ya, saya beri gambaran ya untuk perbandingan. Kenapa NU masih menjadi yang terbesar? Karena NU di halaman 48, NU telah membuktikan bahwa kekuatan kultural mampu menghidupkan kemandirian di tengah kegagalan demi kegagalan organisasi lain. Ini menurut pandangan dari Dinamika NU ya, perjalanan sosial ya, Kiai Haji Effendi Mukhtar, epilog Maskur Maskup ya, teman-teman bisa dapatkan sama ya di toko-toko buku ya untuk lebih detailnya. Ini durasinya saya tidak bisa panjang-panjang, hanya sedikit gambaran bahwa ketika Pak Guru Gembul mengatakan bahwa Muhammadiyah mungkin sekarang yang terbesar ya, kalau secara perjuangan, saya berpendapat secara kultural, sosial masyarakat, NU masih tidak bisa terkalahkan, sehingga pemerintah sangat dominan di sini ya, sangat membutuhkan NU dan hati-hati terhadap pergerakan apabila sampai NU bersinggungan dengan pemerintah. Makanya NU kan disupport banget tuh dari Menteri Pendidikan, dari segala macam. Muhammadiyah pun bukan berarti pemerintah tidak mengakui juga, dekat juga, namun masih terkesan organisasi kedua ya setelah Nahdlatul Ulama. Nah, menarik teman-teman, ada pandangan yang luar biasa dari buku Arnold Toynbee ya, yang berjudul Study of History ya. Teman-teman bisa baca lengkapnya bahwa tidak mesti mayoritas ya. Ada golongan kreatif ya, kreatif minority ya menurut beliau ya, Arnold Toynbee, yang bisa merubah keadaan bahkan peradaban. Kalau ada minoritas yang kreatif menurut beliau. Jadi minoritas yang kreatif itu bisa merubah bahkan bisa mewujudkan suatu peradaban yang sangat besar. Jadi tidak ada masalah itu apabila Muhammadiyah dikategorikan sebagai organisasi nomor dua atau lebih kecil dari Nahdlatul Ulama, itu pun nggak ada masalah juga. Karena menurut Arnold Toynbee dalam bukunya Study of History itu bisa membuktikan bahwa mayoritas bisa membuat peradaban lebih maju dari peradaban sebelumnya. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata saya berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Dan untuk Pak Guru Gembul, saya apresiasi ulasannya luar biasa sehingga saya bereaksi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.